anak-anak, apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dalam pendidikan agama Kristen bersama saya, Bu Christine. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sejenak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Ajarkan kami agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Kita masuk dalam bab yang ke-13. Kita masuk dalam bab yang ke-13 dengan judul bersyukur dalam situasi sulit. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Kita lanjut dulu. Sampai saat ini kita sudah mengkaji mengapa harus bersyukur dan bagaimana seharusnya memelihara sikap bersyukur. Pada pelajaran kali ini kita masih membahas tentang bersyukur karena masih ada satu hal yang belum kita selesaikan, yaitu bagaimana bersyukur dalam situasi yang sulit. Saat kita sedang bersuka, hati gembira, tentu mudah untuk mengucapkan syukur untuk semua yang kita terima dan alami. Namun, pada saat berduka, bagaimana kita dapat bersyukur? Dalam ukuran dunia, dengan mudahnya orang lain akan menuduh kita gila bila kita tetap mempertahankan sikap bersyukur pada saat berduka dan mengalami kemalangan. Akan tetapi, disinilah letak rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh pelajari bagaimana sikap bersyukur dapat dilakukan, baik dalam suka maupun duka. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma seperti tertera dalam Roma 5 ayat 3-4 mengatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam iman Kristen, keadaan sulit tidak perlu dijadikan alasan untuk meninggalkan Tuhan dengan segala kebaikan dan karunia yang diberikannya. Malah, dari sudut iman, kesulitan dan kesengsaraan membawa kita semakin bergantung kepada Tuhan. Selanjutnya, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 18-21 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Artinya, hendaklah hidup kita menjadi hidup yang menunjukkan rasa syukur kita, dan ini diperlihatkan melalui puji-pujian kepada Tuhan dan dalam ucapan yang memberikan semangat kepada orang-orang lain.
Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 sekali lagi Rasul Paulus mengucapkan ajakannya untuk hidup bersyukur dengan mengatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Ajakan untuk bersyukur ini menjadi sesuatu yang bisa dianggap aneh oleh mereka yang tidak mengerti tentang ajaran Kristus. Misalnya begini, ketika mengalami kematian orang yang kita kasihi, kita bisa menangis sedih karena tidak lagi hidup bersama dengan kekasih kita itu. Namun di sisi lain, kematian itu adalah justru pintu yang membawa kekasih kita bertemu dengan Allah Bapa di surga. Jadi, kematian bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan dan takuti, melainkan menjadi sesuatu yang kita membuat kita bersyukur karena merupakan kesempatan berjumpa dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita masih bisa bernyanyi dalam keadaan duka cita dengan dilandasi keyakinan bahwa seluruh hidup kita, baik hidup maupun mati, adalah hidup yang Tuhan pelihara. Kita bisa baca dalam Filipi 1 ayat 21 yang berbunyi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392 dengan lagunya seperti ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Nah, ada bait yang keduanya. Kidung Jemaat ini ditulis oleh Fanny Crosby pada tahun 1873 dengan judul asli Blessed Assurance. Fanny adalah wanita yang lahir normal. Namun, kemudian karena suatu penyakit ia mengalami kebutaan. Sebagai manusia, bila kita mengalami kebutaan dapat dianggap sebagai suatu bencana, sehingga kita tidak bisa melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan. Namun, melalui suatu pergumulan panjang, Fanny bisa menerima kebutaannya dan malah bersyukur untuk itu. Mengapa bisa begitu? Karena Fanny justru merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kebutaannya. Seperti kita ketahui dari hasil penelitian, kebutaan memang menyebabkan orang tidak bisa melihat. Namun, bukan berarti bahwa ia menjadi orang yang tidak berguna. Pendengarannya menjadi lebih sensitif karena menjadi indera yang berkembang untuk menutupi kekurangannya dari indera penglihatan. Misalnya, orang buta ternyata mampu mengenali seseorang hanya dari suaranya atau bunyi langkahnya saat berjalan atau membuka pintu. Fanny tumbuh menjadi pribadi yang sangat mengasihi Allah dan menggunakan hidupnya untuk memperkenalkan Allah dan kebaikannya.
melalui 8.000 lagu yang ia ciptakan. Fanny Crosby ini dijuluki The Hymn Writer, termasuk lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Jadi, ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sulit, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Sekaligus kita mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas kesengsaraan atau kedukaan yang kita alami. Baru setelah kita mengakui kuasa Tuhan, Ia bekerja untuk menolong kita keluar dari kesulitan itu. Sebaliknya, bila kita terus mengeluh dan menggerutu untuk semua kesulitan yang kita miliki, kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan tetap ada dan Ia tetap melihat dengan penuh iba terhadap kita, menunggu kita untuk memalingkan mata, hati, dan pikiran kita kepadanya. Tuhan kita adalah lebih besar dari semua masalah yang kita miliki. Apabila kita memilih masalah dan bertahan dengan kekhawatiran terhadap masalah, atau kita memilih mempercayai Tuhan yang berkuasa dan dapat melepaskan kita dari masalah. Sekian untuk bab ke-13, bahwa bersyukur dalam situasi yang sulit harus kita lakukan. Apapun kesulitan kita, apapun masalah kita harus tetap bersyukur. Berat, ya, tapi mari kita belajar. Sama-sama kita belajar untuk lebih mengasihi Tuhan sehingga bersyukur dalam segala hal. Ini ada uji kompetensi yang anak-anak akan isi, yang anak-anak akan kerjakan. Nanti setelah ditulis di buku tulis, kalian silakan foto, dan fotonya itu akan dikirimkan ke link yang sudah tersedia. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Jangan lupa juga untuk selalu mengingat protokol pencegahan COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan membatasi mobilitas. Biar kita sehat selalu, dan kita tetap bisa bersekolah, beraktivitas seperti sedia kala. Jangan lupa tetap berdoa untuk kita tetap bersyukur meskipun pada masa pandemi seperti ini. Doakan orang tua, doakan guru-guru, doakan sekolah, doakan negara agar segera berakhir pandemi ini sehingga kita bisa bertatap muka. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi pada materi kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.